Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Ya kalau sehat semua mah alhamdulillah ya kan. Baik, perkenalkan nama saya Fazil Hidayat dari S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Pada pembahasan kali ini, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang seti anjel. Ngomong-ngomong, teman-teman udah ngerti seti anjel belum? Baik, seti anjel adalah setiaan setengah padat yang terdiri dari dispersi yang tersusun antara partikel kecil maupun molekul yang besar dan saling diresapi cairan. Syarat-syarat gel diantaranya yaitu yang pertama, memiliki viskositas dan daya lekat yang tinggi, dan yang kedua, bersifat tiksotropi dengan artian mudah menyebar jika dioleskan pada kulit. Yang ketiga, derajat kejernihan yang sangat tinggi. Dan keempat, mudah dicuci dengan air. Dan yang terakhir, memberi rasa lembut dan dingin pada kulit. Kemudian keuntungan seti anjel. Menurut VOIC 1994 ada beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, mudah menyebar dengan baik pada kulit, tidak menghambat fungsi rambut secara fisiologis. Yang ketiga, mudah dicuci dengan air. Kemudian kerugiannya yaitu ada dua, diantaranya yang pertama untuk hidrogel. Hidrogel di sini berarti zat aktif yang larut dalam air. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan kemudian relatif lebih mahal. Dan yang kedua, untuk hidroalkoholik. Hidroalkoholik yaitu kadar alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata, kemudian akan cepat menguap dan akan meningkatkan film yang berpori. Oke, pada tahap ini yaitu masuk pada tahap inti pembahasan, yaitu yang pertama, formulasi baku. Formulasi baku yang saya ambil yaitu dari tugas akhir formulasi dan uji stabilitas sediaan gel ekstrak daun foto sebagai obat anti jerawat dengan konsentrasi variasi basis karbopol oleh Muhammad Azhar dari UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016. Pada tugas akhir ini meneliti untuk mengetahui stabilitas sediaan gel dan pengaruh konsentrasi terhadap stabilitas sediaan gel basis karbopol. Ada 4 formula dengan konsentrasi 0,5, 1%, 1,5%, 2% yang diteliti. Yang diteliti yaitu sebagai berikut. Yaitu bahan-bahannya diantara lain sampel ekstrak daun boto-boto sebagai zat aktif, karbopol sebagai basis gel, IEA sebagai pemberi basah, gliserin sebagai humektan, metilparaben sebagai pengawet, air suling sebagai pelarut. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada keempat formula di atas, formula nomor 2 lah yang dengan konsentrasi karbopol 1%, yaitu sangat berpengaruh secara signifikan terhadap viskositas sediaan gel sebelum dan sesudah penyimpanan, karena dikatakan lebih stabil dibanding formula yang lain. Berikut adalah formulanya, yaitu sampel ekstrak daun boto-boto 1 gram sebagai zat aktif, karbopol 1 gram sebagai basis gel, IEA 1 gram sebagai pemberi basah, gliserin 30 gram sebagai humektan, metilparaben 0,2 gram sebagai pengawet, kemudian pelarutnya yaitu aquatex di EDGA sampai 300 gram. Kemudian yang kedua, literatur reformulasi. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama, literatur jurnal reformulasi, dan yang kedua, literatur tambahan. Pada pengembangan formula ini didapat dari jurnal formulasi sediaan gel minyak atsiri daun serai sebagai antiseptik tangan oleh Noriko Manus dari FNIPA Unsrat pada tahun 2016. Dari jurnal tersebut dilakukan penelitian tentang efektivitas dari minyak atsiri daun serai dengan konsentrasi 5%, 10%, 15% dengan basis
CMCNA sebagai basis gelnya, dan formulasinya sebagai berikut. Oke, ini yaitu literatur jurnal reformulasi. Pada poin yang pertama, yaitu komponennya diantara lain minyak atsiri daun serai yaitu sebagai zat aktif, CMCNA sebagai basis gel, gliserin sebagai humektan, propilen glikol sebagai humektan, aqueous sebagai pelarutnya. Kemudian dari jurnal ini menunjukkan formulasi yang bagus adalah formulasi nomor 4 dengan konsentrasi 15%, menunjukkan jumlah penurunan koloni bakteri yang lebih baik dibandingkan dengan konsentrasi 5% dan 10%. Kemudian viskositas dan kestabilan fisik yang lebih baik, sehingga dalam pengembangan formulasi dilakukan kombinasi antara karbopol dengan CMCNA. Berikut adalah formulasinya, yaitu minyak atsiri 1,5 ml sebagai zat aktif, CMCNA sebagai 0,22 gram sebagai dosis gel, gliserin 1 ml sebagai humektan, propilen glikol 0,5 ml sebagai humektan, dan zat pelarutnya yaitu aqueous diakan 10 ml. Poin yang kedua yaitu literatur tambahan. Pengembangan formula didapat dari Jurnal Penelitian Kefarmasian dengan judul Formula dan Uji Stabilitas Fisik Gel Ekstrak Daun Ketepen Cina sebagai optimasi gel yang berdasarkan konsentrasi variasi CMCNA oleh Nutrisia Sayuti. Jurnal ini memberikan penelitian terhadap optimasi variasi konsentrasi CMCNA 3%, 3%, 4%, dan 5% dalam formulasi ekstrak daun ketepen Cina. Formulasinya sebagai berikut. Ya, ini poin kedua yaitu literatur tambahan untuk penunjangan pengembangan reformulasi. Komponen-komponennya diantara lain yaitu ekstrak daun ketepen Cina sebagai zat aktifnya, CMCNA sebagai gelling agent, propilen glikol sebagai humektan, gliserin sebagai sebagai humektan, metilparaben sebagai pengawet, aqueous sebagai pengolahnya. Dari hasil evaluasi yang telah ditentukan, formulasi yang paling stabil adalah formulasi nomor 1 karena memenuhi kriteria penerimaan adalah gal ekstrak etanol ketepen daun Cina dengan konsentrasi CMCNA 3%, sehingga ditetapkan sebagai formula optimum yang tidak menunjukkan adanya perubahan pH, warna, bau, dan rasa. Namun, gel mengalami perubahan bentuk, viskositas, dan daya sebar. Berikut adalah formulasinya, yaitu ekstrak daun ketepen 5 gram sebagai zat aktifnya, CMCNA 3 gram sebagai gelling agent, propilen glikol 15 gram sebagai humektan, gliserin 10 gram sebagai humektan, metilparaben 0,5 gram sebagai pengawet, aqueous sebagai diakan 100 sebagai pelarut. Selain itu, bahan yang akan digunakan sebagai pengembangan formula adalah ekstrak daun foto-foto sebagai zat aktif dan gelling agent yang dikombinasikan karbopol dan CMCNA. Tujuannya yaitu dengan digunakan kombinasi tersebut untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi pada formulasi baku. Formula gel ekstrak daun foto-foto mempunyai aktivitas sebagai obat jerawat karena memiliki daya hambat yang kuat pada bakteri, terutama Staphylococcus aureus. Seperti halnya dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa daun foto-foto dapat stabil dalam bentuk sediaan gel dengan menggunakan kombinasi karbopol dan CMCNA sebagai konsentrasi. Nah, ini reformulasinya, yaitu yang pertama ekstrak daun foto-foto 3 gram sebagai zat aktif. Ekstrak daun foto-foto ini yaitu tumbuhan yang biasa digunakan di masyarakat sebagai obat luka agar tidak terjadi infeksi. Berbagai penelitian juga telah dilakukan, seperti yang dilaporkan Nah, ini reformulasi dari pengembangan yang saya bandingkan antara reformulasi baku dengan reformulasi literatur, yaitu yang pertama ekstrak daun foto-foto sebagai zat aktifnya diambil sebanyak 3 gram. Ekstrak daun foto-foto ini
yaitu tumbuhan yang biasa digunakan di masyarakat sebagai obat luka agar tidak terjadi infeksi. Berbagai penelitian juga telah dilakukan, seperti yang dilaporkan oleh Vital 2009. Ekstrak daun boto-boto memiliki aktivitas untuk menghambat bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan Salmonella typhi. Oh iya, selanjutnya yaitu penggunaan karbopol. Karbopol digunakan sebagai basic gel yang dapat menghasilkan viskositas yang tinggi pada konsentrasi yang rendah, serta bekerja secara efektif pada kisaran pH yang luas. Tak hanya karbopol saja yang menjadi basic gel. Saya menambahkan CMCNA sebagai basic gel juga dengan konsentrasi dengan kisaran 3-6%. CMCNA ini tidak dapat larut dalam aseton, tetapi mudah terdispersi dalam air pada bagian suhu yang lain, pada skala suhu. Keuntungan penggunaan CMCNA yaitu sebagai basis gel yaitu mendapatkan viskositas yang tinggi, tetapi CMCNA pada kali ini terdapat dispersi koloid yang akan menghasilkan endapan, sehingga sediaan menjadi tidak jernih dikarenakan ditandai diameter yang lebih kecil dibanding gel yang berbasis karbopol. Penambahan basis gel berupa karbopol diharapkan dapat memperbaiki kekurangan tersebut, sehingga gel yang dihasilkan menjadi jernih dan diharapkan memiliki daya sebar yang baik. Kadar CMCNA yang digunakan yaitu 3-6%, sedangkan karbopol yang digunakan yaitu sekitar 0,5-2%. Oke, kemudian penggunaan gliserin. Alasan saya menambahkan gliserin di sini yaitu selain sebagai humutan, gliserin juga berfungsi sebagai pelarut. Pelarut sini diharapkan agar setelah sediaan dibuat, yaitu diharapkan agar menjadi bening lagi setelah penyimpanan. Gliserin dapat bercampur dengan air dan dengan etanol, tidak larut dalam minyak lemak dan tidak larut dalam minyak menguap. Ya, selanjutnya propilen glikol. Pada sekitar 15% dari formula propilen glikol berfungsi sebagai pemecah yang dapat mempertahankan kandungan air dalam sediaan, sehingga propilen glikol selama penyimpanan dapat dipertahankan. Propilen glikol dapat stabil dengan pH yang baik, yaitu dalam kisaran 3-6. Oke, lanjut, yaitu metilparaben. Metilparaben di sini berfungsi sebagai pengawet karena sediaan gel yang terbuat yaitu memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga menyebabkan terkontaminasinya mikroba, di mana area konsentrasi metilparaben yang digunakan itu sekitar 0,02% sampai 0,3%. Dan yang terakhir yaitu aquades. Aquades sebagai bahan pelarut yaitu yang dihasilkan dengan cara penyulingan. Aquades yang baik yaitu berkisar pH antara 5-7. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir panjang lebar, dari formulasi baku, reformulasi tambahan, dan reformulasi. Mohon maaf apabila ada kurang lengkap, kurang jelas ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.